Three, two, one, action. Menurut KBBI, reformasi adalah perubahan secara drastis untuk perbaikan bidang sosial, politik, atau agama dalam suatu masyarakat atau negara. Era reformasi atau era pasca Soeharto di Indonesia dimulai pada tahun 1998, tepatnya saat kejatuhan Soeharto. Presiden Soeharto mengundurkan diri pada 21 Mei 1998 dan digantikan oleh Wakil Presiden saat itu B.J. Habibie. Masa reformasi dalam arti sempit meliputi periode 1998 sampai 2004, yaitu sampai dengan pemilihan umum Presiden Indonesia 2004 pertama. Dalam arti luas, hal itu berlanjut hingga kini. Periode ini didirikan oleh lingkungan sosial politik yang lebih terbuka. Isu-isu selama periode ini diantaranya dorongan untuk menerapkan demokrasi dan pemerintahan sipil yang lebih kuat, elemen militer yang mencoba untuk mempertahankan pengaruhnya, Islamisme yang tumbuh dalam politik dan masyarakat umum, serta tuntutan otonomi daerah yang lebih besar. Proses reformasi menghasilkan tingkat kebebasan berbicara yang lebih tinggi, berbeda dengan penyensoran yang meluas saat Orde Baru. Akibatnya, debat politik menjadi lebih terbuka di media massa dan ekspresi seni makin meningkat. Peristiwa-peristiwa yang telah membentuk Indonesia dalam periode ini diantaranya serangkaian peristiwa terorisme termasuk bom Bali 2002, serta gempa bumi dan tsunami Samudra Hindia 2004. Krisis finansial Asia yang menyebabkan ekonomi Indonesia melemah dan semakin besarnya ketidakpuasan masyarakat Indonesia terhadap pemerintahan di bawah pimpinan Soeharto saat itu, yang menyebabkan terjadinya demonstrasi besar-besaran yang dilakukan berbagai gerakan mahasiswa di berbagai wilayah Indonesia. Pemerintahan Soeharto semakin disorot setelah terjadinya tragedi Trisakti pada tanggal 12 Mei 1998 yang menyebabkan 4 siswa tertembak mati dan kemudian memicu kerusuhan di bulan Mei pada tahun 1998. Gerakan mahasiswa pun meluas hampir ke seluruh wilayah Indonesia dan di bawah tekanan yang besar dari dalam maupun luar negeri. Pada akhirnya, Soeharto memilih untuk mengundurkan dirinya dari masa jabatannya pada tanggal 21 Mei 1998. Era Reformasi 1998, tujuan dan dampaknya. Reformasi 1998 adalah gerakan yang terjadi di Indonesia sebagai respon terhadap krisis ekonomi dan politik yang melanda negara ini pada era Orde Baru. Krisis moneter yang terjadi di Asia pada tahun 1997 yang menyebar dari Thailand, Malaysia, Korea Selatan, dan kemudian ke Indonesia menjadi salah satu latar belakang terjadinya reformasi ini. Krisis moneter tersebut menyebabkan meningkatnya korupsi, kolusi, dan nepotisme di kalangan pemerintahan, serta meningkatnya kemiskinan dan kesenjangan sosial di Indonesia. Rakyat semakin tidak puas dengan kondisi ini dan semakin banyak desakan agar Presiden Soeharto turun dari jabatannya. Pada tanggal 14 Mei 1998, kerusuhan terjadi di Jakarta dan Solo sebagai bentuk protes rakyat terhadap pemerintahan yang ada. Kerusuhan ini menjadi salah satu pemicu utama terjadinya reformasi 1998. Selain itu, lengsernya Soeharto dari jabatannya sebagai presiden pada tanggal 21 Mei 1998 menjadi titik baliknya terjadi reformasi. Soeharto mengundurkan diri setelah tekanan
yang semakin besar dari masyarakat dan mahasiswa yang menuntut perubahan di negara ini. Latar belakang terjadinya reformasi juga melibatkan ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi yang terjadi pada era Orde Baru, korupsi, kolusi, dan nepotisme merajalela di berbagai sektor, dan pemerintahan Orde Baru dianggap tidak sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Dengan adanya krisis moneter, ketidakpuasan rakyat, dan penyelewengan dalam pemerintahan, gerakan reformasi pun muncul sebagai upaya untuk mengubah skala bidang yang menyimpang pada masa Orde Baru dan mencapai perubahan yang lebih baik dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Dengan demikian, latar belakang terjadinya reformasi 1998 adalah krisis ekonomi, penyelewengan dalam pemerintahan, ketidakadilan politik, hukum, dan ekonomi, serta tekanan dan desakan dari masyarakat yang tidak puas dengan kondisi yang ada. Reformasi 1998. Tujuan utama reformasi 1998 adalah mewujudkan demokrasi sistem politik di Indonesia. Masyarakat Indonesia ingin mengakhiri regimen Orde Baru yang otoriter dan mengganti dengan sistem yang lebih inklusif dan revolusi terhadap kebutuhan rakyat. Selain itu, reformasi 1998 juga bertujuan untuk menghapus praktik korupsi dan nepotisme yang telah merajalela di negara ini. Masyarakat Indonesia ingin membangun sistem transparan dan akuntabel di mana pemimpin negara bertanggung jawab atas tindakan dan bekerja untuk mengganti rakyat. Selain itu, perlindungan hak asasi manusia juga jadi tujuan penting dalam reformasi 1998. Masyarakat Indonesia ingin memastikan bahwa hak-hak dasar setiap individu dihormati dan dilindungi oleh negara. Dampak reformasi 1998 terhadap Indonesia, perubahan politik yang signifikan, termasuk penggantian kepemimpinan dari Soeharto ke B.J. Habibie, peningkatan kebebasan berpendapat dan ekspresi bagi masyarakat, terbentuknya era reformasi yang mengakomodasi partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan politik, perubahan dalam sistem pemilihan umum dengan pemilihan presiden dan wakil presiden, serta anggota DPR, DPD, dan DPRD yang dilakukan secara bersamaan. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas dalam pemerintahan, penekanan pada perlindungan hak asasi manusia dan penuntasan kasus pelanggaran HAM, perbaikan ekonomi dan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan untuk dukungan untuk pembangunan sosial dan penanggulangan kemiskinan, peningkatan kesadaran politik dan partisipasi masyarakat, perubahan dalam tatanan sosial budaya, termasuk kesadaran akan pentingnya pluralisme dan toleransi, pembukaan ruang bagi media yang lebih bebas dan independen, peningkatan kesehatan gender dan perlindungan terhadap hak-hak perempuan, peningkatan peran masyarakat sipil dalam mengawasi dan mempengaruhi kebijakan publik, perubahan dalam sistem hukum dan peradilan, termasuk reformasi peradilan yang lebih independen dan akuntabel, peningkatan hubungan internasional dan kepercayaan dunia terhadap Indonesia sebagai negara yang lebih demokratis dan terbuka.